Gitu. Kalau kita lihat ya sepanjang musim ini padahal Gabriel itu termasuk salah satu yang paling konsisten dan paling bagus juga, bisa dibilang salah satu pemain terbaik ya. Dengan gagalnya ini dia bisa dibilang tetap masih best seasonnya dia nggak sekarang? Ya, untuk harus seorang pemain yang bisa bawa gelar Arsenal setelah 22 tahun tetap. Cuman again, ya karena di ujungnya sama kayak naik pesawat. Kurang indah aja Kalau ya. take off-nya enak, cruising-nya enak, makannya enak. Begitu landing-nya hard landing, itu jadi buyar semua yang awal di awal, agak buyar. Lupa kenangan manisnya. Iya buat dia ya. Kalau buat gue sih nggak ngaruh. Iya. Besok tetap kehidupan kita jalan kan. Buat dia mungkin, ya tapi kalau kita bilang dia kasihan, ya gajinya juga 100 miliar setahun Iya ya. sih. Habis itu main Piala Dunia. Ya kayak Gabriel Terry, dan Raya ya. kayak Terry sama Chelsea kan Iya. seolah-olah jadi rusak gitu kan. Iya. Padahal ya dia the best defender Chelsea juga gitu kan. Tapi jangan kayak Southgate. Kenapa? Southgate kan tahun 96, mungkin Evelyn belum lahir ya. Belum. Jadi dia kan gagal penendang lawan Jerman kalau nggak salah ya. Pokoknya gagal lah. Ini nggak tahu bener apa enggak. Terus katanya dia karena stres, dia ke Bali. Nah terus ke Bali dicari spiritual untuk healing. Pas ketemu dukunnya tuh bilang, kamu itu yang gagal penalti ya? Gue nggak tahu nih cerita bener apa enggak ya. Anjir. Treasure banget parah. Dunia banget nih dikenangnya. Jadi itu berat sih berat. Cuman Soalnya Guru Spiritual itu taruhan kalah. Mega. si Bali Gara-gara lu nih. gara-gara dia. Ya kemarin banyak yang udah unggulin Arsenal kalah taruhan ya. Aduh. Tapi Raya dan Gabriel, selain Gabriel ya si Raya ya, dia sampai nangis banget kan terakhir di akhir itu. David Raya, iya. Tapi ngeliat perjalanan dia kan luar biasa tuh, nyokapnya bikin tulisan. Orang mungkin ngelihat ada seorang kiper hebat main di final Liga Champions, tapi mereka nggak tahu umur berapa ya. 17 tahun dia ninggalin kampung halamannya, merantau di mana, terus sempat hampir mau retirement, tapi dia bisa di panggung seperti Liga Champions dan punya peluang untuk mungkin dalam 1, 2, 3 tahun lagi balik. Not bad lah buat David Raya. Dan banyak orang yang meragukan dia di awal-awal kan, David Raya. Tapi sekarang dia, fans Arsenal sendiri banyak kan. iya termasuk gua akuin. Tapi Udah ya, menang ini ya, Golden Glove ya. iya gua masih suka kesel. Ingat waktu Arsenal buang Emi Martinez kan, for 20 million, terus kemudian beli Ben Leno, abis itu Aaron Ramsdale yang gak jalan segala macam. Wah ini jadi bikin PR kan. Tapi begitu David Raya masuk, gue juga masih kayak ini bener gak sih bagus? Ternyata proven bagus. Komentar buat David Raya? Ada lagi dari Virzi atau Mas Haryo? Ya kemarin Aldi kan yang ngotot dia best keeper di dunia sekarang gitu. Enggak lah, kalau gue bilang ya one of the best lah, Ya, tapi bukan the iya. best. The best masih Teja Pakualam lah. Hey. Kalau buat gua, kan boleh dong. Boleh. Emil lah. Wih, Emil. Oke, kita akan lihat ini pernyataan dari Arteta dan juga Luis Enrique. Langsung aja kita lihat. Yuk. Kita ke Arteta dulu, kita lihat ini pernyataannya. Kita Abrar wawancara, bukan? Abrar ke Budapest sana ya. Pakai bahasa Pamulang ya, Brar ya. Bahasa Pamulang. Sungguh pahit seperti itu rasanya ketika Anda nyaris meraih trofi dan ditentukan beberapa penalti yang mengubah takdir. Ya, begitulah yang kami rasakan. Ya, Sakit sih, penalti itu emang gue bilang Iya. kondisi yang paling kejam tuh buat Emang, sepak bola emang. tuh. Aduh, Enggak sadis. gini karena adu penalti itu tuh mereduksi suatu olahraga tim jadi individu-individu. betul. Jadi keluarlah Gabriel, keluarlah Martinelli, Roberto Baggio. keluarlah Roberto Baggio, siapa lagi? John Terry lah yang paling kita ingat. Ya Baggio 94 lah, berhubung kita mau Piala Dunia juga kan. Schweinsteiger. Iya, Baresi Schweinsteiger. gagal juga kan. Baresi gagal juga. Pertama Makanya. Baresi. Jadi itu dia bagaimana lu Itu sadis sih. olahraga tim, tapi ya ujung-ujungnya cuman ya kalau nggak adu penalti apa dulu kan Kan dulu undian sempet- lempar koin. Awalnya kan sempat golden goal. Iya. Golden goal nyakitin banget. Itu tuh. paling nyakitin. itu gua Habis itu silver goal. Iya. Kayaknya di tengah-tengah 11-12. nih. Cuman golden goal efek jeleknya adalah tim nggak berani nyerang jadinya iya. karena takut kebobolan. Iya. Habis itu silver goal oke lah. Tapi habis itu orang balik lagi ke Iya. titahnya Adu memang penalti, iya. penalti harus lo lewatin. Tapi ya begini rasanya. Ya, tapi Buat fansnya tuh aduh. menarik juga ya. Selain adu penalti ada nggak ya yang lebih nggak bisa bikin ada satu orang sakit jiwa gitu ya? Atau stres itu pasti stres kan, walaupun mungkin tingkat stresnya beda-beda gitu. Iya. Bahkan ada penelitian kalau nggak salah. Kalau enggak adu penalti satu aja gitu ya. Iya. Jagoan lo siapa? Penalti Ya, gitu. lebih beban lagi dong. Iya. Kalau dia kan masih 1/5 atau 1/6. Trial by combat. Tapi Fight lu gitu. Tapi ada penelitian katanya penendang yang pertama itu lebih mungkin juara Ya, 60%. 60%. Jadi Makanya si Marquinhos yang menang kemarin milih nendang duluan. ya makanya begitu dia dapat duluan dia langsung gini-gini kan. milih nendang duluan sama
Mereka apa milih posisi? ini, milih posisi. Posisi. Enggak, tapi dia milih nendang duluan. Pokoknya gini, Arsenal yang milih dia duluan. dapat Dia- dia mereka dapat milih privilege posisi. untuk milih antara posisi atau nendang duluan. Iya. Mungkin teman-teman bisa ada yang bantuin Cek tuh. lagi ya. Jadi Iya. itu dia bilang kenapa dia gembira? Kita lagi nonton mikir, oh dia posisi ngambil Karena dekat belakangnya PSG. PSG semua kan? Iya, atau tadi ngambil duluan. Tapi kalau ngambil duluan gua rasa tingkat euforianya nggak sebesar itu. Feeling gue tuh karena dia nggak ngambil langsung di posisi PSG karena kamera langsung nyorot ke penonton yang di belakang PSG. Belakangnya putih semuanya. Nah, pas sekarang dirubah ke netral ya. Jadi gawang. Gawang netral. Tapi ini setelah gagal untuk meraih trofi di UCL ini, bahasa orang kan begitu ya. Ini kesannya orang lupa loh bahwa Arsenal ini Nggak. punya pencapaian besar sekali dengan juara Bukan IPL. kesannya selama lupa, 22 memang tahun. sengaja orang tuh dilupa-lupain. Oh gitu ya? Iya. Supaya apa? Ya supaya yang kita yang fans Arsenal itu nggak inget bahwa kita habis juara Liga Inggris. Biar nggak bergembira gitu Iya. ya. Mereka nggak puas lihat fans-fans Arsenal berhappy-happy ria. Iya, karena kata Margaret Thatcher, Iya, kenapa? Perdana Menteri Inggris dulu, even if I can walk on the water, they say I cannot swim katanya. Jadi mau sehebat apapun, tapi pasti ada orang yang selalu mengkritik gitu. Nggak apa-apa itu biasa. Jadi kita gunakan kritikan itu untuk semangat supaya nanti kita bisa tahun depan juara dan bisa mengatakan 21 tahun kita diinjak-injak. Weh, sekarang Kita akan lawan. bahkan sekelas Thierry Henry sama Dua kali top scorer. ya Thierry Henry sama Luis Enrique juga aja memuji Arsenal ya kan? Ya kalau pujian itu sih gua berasa itu template lah. Iya, Gitu. PR, Biasanya PR, dia PR. ya nggak bukan PR ya, nggak mungkin Luis Enrique bilang oh Arsenal busuk banget mainnya jelek, nggak mungkin. Itu normal biasa aja. Menurut gue sih dibilang bagus nggak juga, tapi ya itu maksimal yang bisa dilakukan Arsenal dengan skuad yang ada udah itu. Thierry Henry juga mantan pemain kan nggak mungkin dia jelekin timnya. Tapi pertanyaannya kenapa sih itu paradenya harus dilakukan persis setelah UCL banget tuh? Kan kayak anti klimaks banget gitu loh. Soalnya kalau udah party duluan, mereka masih ada final kan pasti. Iya, nggak capek Gini, pemainnya. maju kena, mundur kena. Iya. Kalau lu bikin misalnya tanggal 25, nanti seolah-olah kayak Mas Aryo bilang, loh lu kan masih ada satu peperangan lagi, Iya, kan udah happy-happy. jangan, nggak bisa. Itu nggak Tapi bisa. kalau tahu udah begini, mendingan juara selebrasi dulu Satu tanggal kali 25. aja. Karena Tapi kan tetap gini, seneng lah kemarin tuh. ya enggak, jadi Ya, kayak tetap agak sedikit 1.500.000 Iya, orang. tetap. Tapi kalau udah tahu gini, nggak juara, mendingan selebrasi dulu 25. Terus Arteta di podium ngomong, kita sudah juara Liga Inggris. Soal UCL itu soal nanti mari kita hadapi. Oh, mungkin lebih lepas. Tapi kan kalau kita udah tahu begini, karena panitia mungkin mikir, oke, lu fokus aja Sekalian. nanti untuk peperangan, nanti selebrasinya nanti, gitu kan. Siapa tahu 2 piala ya. nih. Wah, kalau 2 piala memang pecah. Tapi ketika 1 piala jadi agak sedikit mungkin ada ini ya, ada bumbu untuk orang yang di semak-semak tadi keluar untuk menghina gitu. Soalnya masih fresh banget lagi kan, baru sehari setelah. Iya. Tapi kan malam beda itu. nanti. Busnya kan satu Champions of England, satu lagi ntar Itu pasti udah disiapin juga. Champions of Europe, Iya. bikin 2 bus lah ribet nanti. Kata CEO biar 2 kali toss koin katanya. Jadi Dua bisa kali toss coin tadi. Dua yang kali untuk toss coin ya. Undian yang untuk penalti ya. Iya, iya. Iya. Dua Jadi kali toss coin. sekalian Marquinhos bisa ini ya, milih 2 katanya. Oke, kita akan lihat sama-sama ini pernyataan dari Declan Rice. Coba kita lihat sama-sama. Yes. Tahun depan kami akan kembali lagi dengan lebih banyak trofi katanya. Asal Silakan jangan- langsung Mas Aryo. Iya, ini kayaknya bakal jadi kapten Inggris ya Iya. abis Harry Kane ya. Kayaknya gue ngelihat dia punya ini kemampuan Leadership. leadership yang luar biasa ya dari era West Ham memang dia kelihatan. Ya. Dan di sini yang akhirnya gue membuat gue buset ini orang begitu dia bilang yang it's not done It's not done. itu tuh wah beda nih yang punya mental beda dia nih malah kapten yang digituin kan Odegaard yang digituin sama dia kan gue ngeliat dia future leader sih Declan Untuk Arsenal dan Rice, juga Inggris. he said it's not done, it's not. Sampai ada lagunya langsung ya Udah langsung keluar aja lagunya Oh ya. itu cantingannya banyak di sana tuh. He said it's not done, he said it's not done. Declan Rice, he said it's Oh not iya, done. aku dengar. Ya ampun. Ya sudah kita bernafas dulu, nggak apa-apa buat fans Arsenal dimanapun kalian berada. Ingat, kita sudah juara IPL, jadi tetaplah bergembira. Dan ini juga banyak nih ya, The Gunners yang juga kasih banyak saweran. Ada juga dari fans-fans lain yang juga ikut berbahagia. Coba kita lihat, yuks. Ada Yui, Rp25.000. Terima kasih. Kalau cuma juara Liga Inggris, Leicester juga bisa katanya. ya ini sih buat semua tim semua tim yang nggak pernah jadi juara setelah Leicester ya kan Pengingatnya baik sekali. MU nggak bisa juga kan abis Leicester kan tapi banyak juga yang nggak bisa Tapi senang juga loh gue baca-baca itu. Oh ternyata di
kepala mereka nih ini gitu kan. Kalau enggak Champions League of Europe, you'll never sing, you know. Itu aja komentarnya memang. Champions of Europe. Budi Rp25.000 terima kasih. Kak Firsi, gimana rasanya Siap. ditinggal Gordon dan apa Gordon iya. bakal cocok ya di Barca Kak Firsi tercinta. Ya, Berapa juta, oke. Ji? Terima 80 juta euro, lumayan loh, not bad banget, bisnis banget. Gordon Leo mau dijual ya? Enggak. Ternyata Gordon CEO pura-pura miskin. Habis itu Tonali cabut. Tonali cabut satu-satu, tapi Gordon Barca gue bilang cocok. Dia main di tim yang high press kayak gitu, dia rajin, dia finishingnya bagus, dia off the bola luar biasa, dia nggak takut untuk mundur. Dan bayangin Gordon kalau dapat bola-bola terobosan dari Pedri, dari Rafinha, dari Lamine Yamal, menurut gue dia bakal jadi star di tim ini. Dan lagi-lagi dia bukan hanya bisa bahasa Spanyol, karena di bahasa Spanyol, karena di preskon pembukaan dia bukan hanya ngomong dalam bahasa Katalan. Spanyol, tapi dia ngomong dalam bahasa Katalan. Dan ini bukti bahwa dia emang katanya Udah dari lama dulu pengen kesana. mimpinya ke Barcelona. Ternyata ya gitu ya, ternyata walaupun kita lagi sama-sama orang, ternyata dia punya mimpi lain gitu. Wah, Iya, kayak si tren juga. Keperasaan Tren berbesar juga hati. gitu kan. Iya. Waktu ini ngomong Bahasa Spanyolnya Spanyol, Spanyol, iya. Spanyol. Dia tuh latihan sama ini. Latihan hablas. Lanjut. Spanyol ya, solo Ada begitu. Kevin, Rp25.000 terima kasih. Tanggapan Bung Harpa dong tentang fans Chelsea yang selalu membuli kita di saat kita Nggak sibuk apa-apa. padahal mereka rank 10. Nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa. Seperti bela diri apa Aikido, Steven Seagal. gunakanlah serangan dan ini lawan itu untuk kekuatan kita. Wih, motivasi. siap. Tag Itu aja ball dong udah. dia. Iya, tag ball kan Seagal Iya, nggak ada yang bisa rambut sampai ngalahin terus. dia. Iya. Bisa Nggak ada, transfer energi langsung bisa. Nah, gitu. Di bawah asik Jadi kan aja, bahan nggak usah terlalu kayak wah gimana. Oke, Gitu. jadi kan itu motivasi yang semakin besar untuk Yes. depannya. Semangat. Dani, Rp25.000 terima kasih. Mas Sabto, Mas, menurut good Mas question Enrique, nih. Mas Bagus. Ancelotti lebih top atau bagus mana? Bagus. Oh, menurut Mas Enrique sama Gue dua-duanya Ancelotti lebih suka top lagi. atau bagus? Ya, kalau ya Enrique belum nyampe se Ancelotti sih kalau menurut gue ya. Umurnya juga belum kan, Ya, beda 10 tahun apa dia 15 bisa tahun. melebihi, bisa enggak juga gitu kan. Ancelotti lo mau bilang dia mau main kayak apa, yang ngebuktiinnya bisa dapat 5 trofi Liga Champions cuman dia, yang bisa juara di 5 Ya. kompetisi berbeda Liga. cuman dia, liga beda cuman dia. Jadi ya one of the best. Despite gimana caranya pun dia bermain gitu kan, gue tetap harus lihat dia masih yang terbaik dalam koleksi Liga Champions gitu. Ya Enrique udah 3, artinya sama Pep juga, sama Sir Alex juga, Iya. sama Zidane juga. Nggak mudah lu masuk di antara pelatih-pelatih itu. Gue tambahin dikit ya, ini dua karakternya beda. Ancelotti yang tepuk punggung istilahnya, Iya. Enrique yang meluap-luap. Jadi dua-duanya menarik karakternya. Tapi Enrique kalau sekarang sih memang masih di bawah Ancelotti secara torehan ya. Tapi dengan umur dia yang mungkin masih 54 atau 55 ya gue lupa. Masih ada waktu. Masih ada Masih waktu panjang. untuk mungkin let's say menyamai atau bahkan melampaui Ancelotti sih. Iya, kita lihat nanti ya, karena prestasi yang akan menjawab itu semua. Zainal, Rp25.000 terima kasih. Cuma mau nyapa Evelyn. Yeay. Malam Evelyn, semuanya setiap saat. Oh, terima kasih. Pasti itu Ivan deh Kak pura-pura. Namanya diganti Lagunya Zainal. ya. Bisa diganti. Zainal Kabul belakang. Oh, iya, Kabul. Boleh rekomendasi nama anak ya. Siap. Palace Till I Die. Rp50.000 terima kasih. Terima kasih. Eze kalau ambil penalti suka overthinking. Fans Palace pasti tahu. Oh. Udah cemas duluan kalau Eze ambil penalti. Ya, Itu kan. benar. Sesuai ya tadi yang sudah dibilang sama Bung Harpa juga. Jojo The Gunners Rp25.000 terima kasih. Kok ada fans yang klubnya Tropiles musim ini ngeceng-ngecengin Arsenal, nggak ngaca tahun ini di bawah ya? Oke, sudah langsung tahu dong dia? yang mana. Jeng, jeng, jeng. Lanjut, Angga Rp25.000 terima kasih. Dulu atau kemarin nggak MU nggak makan? Dulu atau kemarin Enggak, MU nggak makan. tapi sekarang nggak Nggak, Arsenal nggak makan. Setuju nggak Mas Sabto, Firsi, Bung Harpa? Momentumnya lagi ke situ. Kan semua bilang kan mau dia menang pasti rame juga diledekin. Iya. Mau dia kalah rame juga yang ledekin gitu. Dan karena memang momentumnya lagi itu. Iya, dan jujur emang lagi banyak juga fans yang iya. keluar. Kadang dari kandang. Keluar dari goa. Dan kadang fans Arsenal juga kadang ada yang lucu juga di sosial media. Misalnya? Makanya Tuh. kepancing-pancing orang-orang gitu. Jadi iya. anggap aja seperti itu. Dan musim depan mungkin kalau feeling gue ya agak lebih seru nih karena MU mungkin bisa kompetisi. Oh, udah head to head ya, Iya. bisa jeng-jengan. Setelah eranya Klopp sama Pep ya mungkin sekarang eranya MU Arteta. balik. Berarti yang nggak boleh banter Chelsea ya, nggak main di Liga Champions. Nggak main di Liga Ya, Champions. gua nggak apa-apa bebas Boleh lah, boleh. bebas. Yang penting juara 2 kali deh. Wih,
Nanti sampai 100 tahun lagi gitu dulu gitu. Dulu aja terus ya. Oke, lanjut. Yere Rp25.000. Terima kasih. Bung Harpa dan Evelyn gak ikut Aldi Bawasir ke parade kah? Oh iya, banyak fans iri yang bilang parade rame Arsenal katanya AI. Gimana nih Bung Harpa? Iya, enggak kan Ali kan emang sama Ilham ya ke sana kalau Kita jaga kandang di sini. iya Kalau Bung Harpa gua di kan medan pertempuran yang paling ini malah. Cuman ya it's okay lah, nggak apa-apa. It's okay lah, nggak apa-apa. Kita nonton dari layar pun yang penting kita rayakan Yes. dengan gembira. Zaneka, Rp25.000. Terima kasih. Saya heran kenapa kalau Fiore dan Merino tidak dimainkan Arteta padahal bisa jadi pembeda seperti musim sebelumnya. Nah, tadi tuh Itu seperti dia. yang Mas Haryo udah Yang bilang gua ya. sayangkan. Sangat disayangkan. Lanjut, Hanif, Rp25.000. Terima kasih. Mas Haryo, akhir-akhir ini kenapa prediksi Mas Haryo sering meleset ya? Kata Beda loh kayak siapa? tahun lalu dan tahun sebelumnya. Siapa? Lebih gampang prediksi tim juara gitu ya, kayak PSG ya udahlah emang mereka juara bertahan gitu kan. Juarain Barcelona misalnya, juarain Munchen, Madrid gitu. Tapi juarain Arsenal kan nggak banyak. Iya. Tapi gue berani juarain dia gitu. Dan sampai di ujung kan, City pun juga sampai di ujung juga kan di Liga. Walaupun orang bilang ini lagi rebuilding, Pep nggak mungkin City bagus. Ujung-ujungnya nyulitin juga kan sampai akhir. Jadi ya nggak apa-apa. Tetap yang dijagoin memberikan ancaman sampai Ya, detik-detik. namanya prediksi kan, bisa Iya, benar. bukan Kalau langsung benar kan ramalan. Iya, ramalan cuaca. Ramalan cuaca. Lanjut, kepiting. Waduh, kenapa nih udah nyinggung-nyinggung kepiting aja nih Rp25.000. Terima kasih. Nanti tunggu tanggal Kapan? mainnya. Jalan main. kepiting ke Serang, Bu. Tunggu tanggal mainnya. Padahal jalan Serang di Menteng kan. Oh iya benar. Nah, kita perlu live nggak, Bung Harpa? Lukas ya? Perlu live nggak? Boleh Melihat- bisa kita atur nanti, Bisa tenang diatur. aja. Oke, IRL, siap. IRL. Kabar. Siap ya? Tuh, langsung di live aja kapan tanggal mainnya. Siap. Lanjut. Fans Arsenal sejak era Ozil. Udah lama banget ya, Iya, gila. luar biasa. Om Haryo, kalau Arsenal mau back to back, sebaiknya Arsenal tetap main pragmatis kayak musim ini atau kembali ke 2 tahun lalu yang main cantik? Silakan. Mungkin kan pragmatisnya nggak panjang musim lah ya. Kan lo tetap bisa Lihat lawan juga. tetap bisa main ofensif juga, tetap bisa cetak gol banyak juga. Itu kan pasti kombinasi. Orang mungkin lihat yang pas lagi main pragmatis aja gitu. Ya kayak Mourinho sering diserang pragmatis tapi bikin rekor 101 poin bersama Real Madrid. Mana ada tim defensif main kayak gitu kan? Maksudnya tergantung lawan lo siapa gitu. Kalau lawan lo menuntut lo untuk tampil lebih defensif, ya lo ambil opsi itu. Kalau lo memang ketemunya Burnley gitu ya masa lo main defensif kan enggak, lo kan pasti mau nyerang gitu. Jadi Si ya open. pasti kompromis lah antara pragmatisnya ada, ininya juga ada. Oke, fleksibel aja gitu ya. Oke, kita tunggu saja tanggal mainnya kapan akan kita live bersama-sama. Bung Harpa Jalan Kepiting karena MU sudah masuk ke UCL musim depan. Terima kasih banyak, ini mohon maaf dari tadi isi komentar tuh kepiting semua sampai penuh banget nih, mohon maaf ini canggih betul Lucu ya. banget sih. Gue kalau baca komen lucu banget sih. Pada semangat berarti mengikuti Iya. betul. Mereka inget-inget bener. Oh, bilang ini kita inget nih gitu ya. Terima kasih untuk para punditku. Ya, Terima thank kasih you, untuk thank hari you. ini. Sama, Evelyn. Thank you, Evelyn. Seminggu ini Evelyn temenin ya, karena yang lain udah pada jalan-jalan ke London, jalan ke sana ke situ. Jadi Evelyn yang jaga kandang. Seminggu Evelyn temenin ya JM Team. Dan terima kasih juga buat GeForce. Terima kasih juga untuk semuanya yang udah nyawer. Dan pastinya juga jangan lupa untuk saksikan klip DPI hanya di YouTube Dewan Pundit Indonesia. Sampai jumpa lagi di Rabu. See you.